Saya sebut aja langsung, pendukung Kiai Imad. Mereka memperjuangkan sejarah budaya dan lain sebagainya. Padahal yang terang-terangan hampir menguasai negeri ini bangsa RRC. Mereka diam, nggak ada bahasanya. Mereka meributkan makam palsu. Oke, kita sepakat makam palsu adalah pembodohan publik. Tapi melihat simbol-simbol RRC yang begitu megahnya, mereka nggak ada yang bersuara. Jadi seolah-olah pendukung Kiai Imad itu begini. Silahkan dari bangsa manapun boleh berjaya, boleh berkuasa di negeri ini, asal jangan orang Yaman. Terus nasionalisnya di mana? Nusantaranya di mana? Ada nggak rombongnya Ki Imaduddin mempersoalkan naga di PIK 2 itu? Gak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barusan telah kita lihat cuplikan narasi sentilan daripada Kang Mahesa Al-Bantani yang merasa resah daripada gerakan-gerakan yang merasa resah melihat daripada gerakan-gerakan para pendukung Imaduddin Al-Bantani. Yang mana telah kita ketahui narasi-narasi yang dibangun oleh pendukung Kiai Imad. Mereka menyatakan sedang membela Nusantara, sedang membela pribumi, sedang membela Kiai pribumi, sedang membela masyarakat pribumi, dan ingin menyingkirkan para penjajah di negara Indonesia ini. Ya, itulah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok para penganut paham Imadiyah Al-Kaburi. Tetapi fakta di lapangan memberikan fakta bahwasanya kelompok-kelompoknya Kiai Imaduddin, para pendukung Kiai Imaduddin ini tidak ada sama sekali sedang membela negara dan bangsa. Tidak ada sama sekali sedang membela Kiai pribumi. Ketika ada Kiai dikriminalisasi di Garut, para pendukung Kiai Imaduddin, mereka bungkam, terdiam, tidak ada suaranya sama sekali. Ketika ada Kiai dikriminalisasi di Cianjur, mereka bungkam dan tidak ada suaranya sama sekali. Ketika Indonesia di daerah Banten terkhusus sedang dijajah oleh aguan PIK 2, mereka lagi-lagi para penganut paham Imadiyah yang menyatakan sedang membela negara dan Nusantara, dia tidak ada suaranya di situ sama sekali. Ketika warga negara asing Cina menyedot aset negara yang mana merugikan beratus-ratus triliun, para penganut paham Imadiyah diam, tidak ada suaranya sama sekali. Tetapi ketika ada para habaib, sebagian para habaib melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang mungkin dianggapnya sepele, ketika ada kiai, ulama yang mensahihkan nasab-nasab Ba'alwi melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin hal tersebut tidak merugikan negara dan bangsa, tetapi para pendukung Imaduddin merasa hal-hal yang masalahnya sepele itu, yang tidak merugikan negara itu, dianggapnya oleh kelompok para penganut paham Imadiyah sebagai hal yang merugikan negara dan bangsa. Begitu amat lucunya kelakuan-kelakuan, kelakar-kelakar daripada para penganut paham Imadiyah. Seakan-akan warga negara Yamanlah yang paling meresahkan di negara ini. Seakan-akan para habaiblah yang paling merugikan bangsa negara ini. Padahal sejak awal kemunculannya para habaib hingga saat ini tidak ada satupun yang merugikan negara dan bangsa. Coba kita perhatikan, apakah ada para habaib yang melakukan korupsi besar-besaran? Apakah ada para habaib yang membuat negara di dalam negara? Apakah ada para habaib yang melakukan
kriminalisasi terhadap para kiai sesama pribumi. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang warga negara asing seperti Cina dan sebagainya. Itulah yang sedang menjajah sebenarnya. Coba pikirkan, jangan kita sampai terhasut, ikut-ikutan terprovokasi oleh narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok para penganut paham Imadiyah Al-Kaburi. Banyak selentingan-selentingan narasi-narasi provokasi di media sosial mereka terus gaungkan. Seperti menyebutkan bahwasanya para habaib ini penjajah, para habaib ini keturunan PKI, para habaib ini merupakan orang-orang yang gemar menipu umat. Coba lihat bagaimana koruptor-koruptor bertebaran di negara ini. Dia melakukan aksinya tanpa ada perlawanan sedikit pun dari para kelompok penganut paham Imadiyah. Tetap saja yang disalahkan para penganut paham Imadiyah ini adalah para habaib. Dari sini kita dapat melihat bagaimana para penganut paham Imadiyah ini sebetulnya bukan sedang membela negara dan bangsa, bukan sedang membela para kiai dan ulama pribumi, ataupun membela masyarakat, ataupun sedang membela umat. Faktanya mereka sedang melakukan aksinya atas kepentingan dan nafsunya mereka pribadi. Maka dari itu kita jangan sampai ikut-ikutan memfitnah, memframing, mencaci maki para habaib, karena hal tersebut tidak ada manfaatnya bagi kita sama sekali. Tidak ada keuntungannya bagi kita. Kalaupun benar-benar mereka sedang melawan penjajah, kenapa mereka diam ketika ada kasus korupsi yang dilakukan oleh warga negara asing? Kenapa mereka terdiam ketika ada warga negara asing yang membuat negara di dalam negara? Kenapa mereka diam ketika ada warga negara asing yang mengambil aset negara beratus-ratus triliun dari negara Indonesia ini? Hal-hal tersebut menjadi bukti bahwasanya kelompok mereka ini tidak sedang membela negara dan bangsa. Kelompok Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya ini sedang melancarkan aksinya karena mereka benci terhadap para habaib, dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada konten kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.